Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan permainan ini tidak kalah menarik teman-teman, sehingga saya ingin sekali menunjukkan kepada Anda permainan pada game keempat antara Magnus Carlsen menghadapi Hikaru Nakamura final New in Chess Classic. Untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen hitam, sehingga papan catur saya buat seperti ini. Grandmaster Hikaru Nakamura putih memilih langkah dengan pion ke D4, pion ke D5, C4, pion ke C6. Di sini Magnus Carlsen memilih pertahanan Slav, kuda ke F3, kuda ke F6, E3. Di sini gajah ke G4 terlebih dahulu, baru ke depan mengaktifkan pion. Sehingga apabila pion duluan, maka gajah menjadi pasif. Pion ke H3, gajah memukul kuda, menteri memukul gajah, E6. Kita lihat teman-teman, inilah ciri khas Slav defense atau semi-Slav defense. Gajah ke D3, ke depan mencoba untuk mengancam pion apabila rokade. Kuda ke D7, rokade, gajah ke D6. Di sini mempersiapkan rokade. Kuda ke C3, rokade. Benteng ke D1. Benteng ke E8, menteri ke E2. Mencoba memperkuat pion ke depan, menteri ke E7. Di sini teman-teman, Magnus Carlsen mencoba mengambil inisiatif, mungkin saja akan memukul pion, memajukan pion ke depan dan juga menantang pion pusat. Gajah ke D2, di sini menghubungkan benteng satu sama lain atau mungkin juga mengaktifkan benteng ke file C. Pion D memukul pion C, sehingga gajah memukul kembali dan E5. Pion D memukul pion E, menteri memukul kembali, dan kita lihat teman-teman ancaman skak ke depan, dan setelah skak berpindah dan skakmat. Oleh karena itulah pion ke G3, B5. Kita lihat teman-teman, di sini mengancam gajah terlebih dahulu. Gajah ke B3, di sini A5 untuk juga mendorong pion ke depan dan juga mencegah adanya shadowing ke depan. Di sini gajah ke C2, maka menteri ke E6. Lihat teman-teman, di sini apabila ada gajah kan tidak bisa ada menteri. Di sini menteri juga mengancam pion sehingga raja ke G2. A4 mendorong juga pion sehingga A3 menghentikan hal tersebut terjadi. Kuda ke E5. Di sini mencoba bermanuver ke petak yang lebih aktif, juga mengancam pion ke depan. Gajah ke B1. Di sini bermanuver ke depan sehingga mengontrol juga petak penting C4 ini dan juga mengancam menteri, juga mengancam raja ke depan. Menteri ke E7. Gajah ke E1, yaitu dengan jelas melindungi pion ke depan apabila juga kuda aktif ya. Benteng ke D8. Gajah ke A2. Kuda ke D7, mencoba bermanuver, mereposisi kembali, karena sebelumnya tidak mungkin lagi works. Dia mereposisi dirinya, menteri ke C2. Di sini kita lihat mungkin saja akan mengaktifkan benteng terlebih dahulu, oke, sehingga barulah gajah, maka benteng dan benteng sudah terhubung, sehingga di sini nanti ke depan mengancam pion dengan mungkin saja akan mengeliminasi kuda ke depan. Gajah ke E5 mengancam kuda, di sini benteng ke C1. Sebelumnya teman-teman, di posisi ini dibahas juga secara live, ada kombinasi sederhana yang bisa dilakukan oleh Hikaru Nakamura, yaitu dengan kuda memukul pion, mengorbankan kuda. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah betul kuda ini dikorbankan? Apabila pion memukul kuda, maka gajah ke B4 teman-teman. Kita lihat di sini menteri terjebak, di mana harus ditutup dengan kuda tentunya. Di sini terlebih dahulu benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, barulah menteri memukul menteri, pertukaran menteri, gajah memukul kembali, dan kita lihat putih sedikit lebih baik. Kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi seperti ini, benteng ke C1 dilanjutkan dengan kuda ke C5, kuda ke E2, yaitu membuka akses menteri mengancam kuda. Sebelumnya bagaimana bang jika saat ini kuda memukul pion? Maka ini berbeda dari kasus sebelumnya di mana di sini benteng terbaru memukul benteng. Apabila di sini benteng memukul benteng tentunya, maka barulah pion memukul kuda. Dan kita lihat di sini sudah mensupport kuda. Apabila gajah ke B4, ada benteng ke C8.
Oke teman-teman, jelas unggul satu perwira, unggul permainan. Oleh karena itulah teman-teman, di dalam posisi ini Hikaru Nakamura kuda ke E2 dan Magnus Carlsen membalas dengan terlebih dahulu benteng memukul benteng. Benteng memukul benteng, menteri ke A7. Menteri ke A7 tetap melindungi kuda dari sisi yang berbeda, juga menghindari ada pakuan ke depan terhadap kuda, dan setelah perpindahan menteri ini maka kuda juga dapat aktif ke depan. Benteng ke C1, kuda ke E6. F3, di sini mencoba mengorbankan pion ya. Di sini kuda ke D5, langkah terbaik di mana Magnus Carlsen tidak terkecoh. Apabila di sini menteri langsung memukul pion ini, maka jelas inilah yang diharapkan, yang dipancing juga oleh Hikaru Nakamura, maka gajah ke F2. Menteri tentunya harus berpindah ke H6, maka F4. Gajah ke B8, maka menteri memukul pion. Kita lihat teman-teman, nanti satu persatu pion akan digerogoti sedangkan menteri sudah terpojok. Oleh karena itulah, kita kembali di posisi ini. Magnus Carlsen tidak tergiur dengan pion tetapi dengan kuda ke D5. Permainan pun dilanjutkan dengan menteri memukul pion. Kuda memukul pion E3 skak, raja ke H1, menteri ke B8. Mencoba juga ke depan mengancam pion, gajah ke F2 mengancam kuda, dan di sini tanpa menyelamatkan kuda di mana Magnus Carlsen mengorbankan kuda dengan kompensasi mengambil kualitas. Di sini gajah memukul pion mengorbankan kuda, di mana gajah memukul kuda, gajah memukul benteng, gajah memukul gajah. Kita lihat teman-teman, di posisi ini ditukarkan ya. Tetapi sebelumnya di posisi ini bahwa menteri memukul gajah adalah opsi terbaik teman-teman. Mengapa demikian? Mengontrol petak penting D1 ini cukup penting. Kita akan melihat ke depan. Benteng ke C8 misalkan, maka menteri ke D2 tetap mengontrol petak penting D1. Namun kita akan melihat bedanya dengan jelas. Di sini gajah yang memukul gajah, maka di sini dilanjutkan dengan benteng untuk mengancam menteri ke C8. Menteri berpindah ke E4, maka menteri ke D6. Kita lihat teman-teman, tidak ada lagi yang bisa mengontrol petak penting D1. Gajah ke E3, menteri ke D1 skak. Kuda menutup, menteri ke C2. Di sini mengancam gajah, di sini menteri ke D5, dan ini langkah blunder terakhir yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Sebelumnya bahwa gajah memukul kuda adalah opsi terbaik. Tidak mungkin di sini pion memakan karena akan langsung tempo skak sehingga menteri memukul menteri, pion memukul kembali, dan setelah dipukul kembali kita lihat di sini pun masih cukup sebanding di mana perwira ini dengan keunggulan 2 pion. Karena ini kualitas benteng tentu masih sebanding. Tetapi kita akan melihat bedanya di mana di dalam posisi ini menteri ke D5. Maka Anda pause video ini, temukan langkah terbaik Magnus Carlsen yang langsung membuat Hikaru Nakamura menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itu ialah dengan benteng ke D8 mengancam menteri, dan menteri tidak ada lagi pindah untuk bisa menyelamatkan gajah. Dan di sini juga putih menyerah karena jelas menteri harus memukul pion, jelas menteri memukul gajah. Mana kualitas, apalagi skala Grandmaster. Di sini pun walaupun dilanjutkan jelas hitam lebih baik. Dan untuk itulah Hikaru Nakamura menyerah. Bagaimana kawan-kawan permainan ini? Cukup menarik ya? Terlihat sederhana tetapi cukup banyak akurasi-akurasi atau pembelajaran langkah yang dapat kita ambil. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti biasa di akhir permainan kita memberikan fajl. Selamat menjawab di kolom komentar. Sebelum ke sesi fajl, kita akan membahas fajl sebelumnya. Di sini putih melangkah dan draw teman-teman. Di sini apakah ada yang langsung menjawab tadi ke F1, ke F2? Tentu pilihan untuk ke file D tidak mungkin ya. Karena apa? Raja akan langsung berkembang dan pion promosi. Di sini jawabannya ialah dengan raja ke F2 teman-teman ya. Jika Anda yang menjawab tadi raja berpindah ke F1, maka jelas ini adalah salah. Kita akan melihat di mana kuda ke B5, raja ke F2, kuda ke C3, raja ke F1 tentunya dia harus bolak-balik supaya raja tidak dapat advance untuk mempromosikan pion. Kuda ke E4, kita lihat bedanya ialah sudah dikontrol petak penting F2 sehingga raja harus tetap berpindah. Maka kita lihat di sini pion akan promosi, jelas putih kalah. Namun kita kembali di posisi ini, jawabannya ialah dengan raja ke F2. Mengapa demikian? Kita lihat kuda ke B5, raja ke F1, kuda ke C3, raja ke F2, kuda ke E4 skak. Nah, ini tempo skak teman-teman. Oke, jadi raja bisa ke F1 dan
Di posisi ini kuda tidak bisa lagi untuk mengontrol ini ke depan karena harus berpindah, karena di sini hitam tidak dapat melangkah raja dan juga pion tentunya. Sehingga kuda ke D2 skak, maka kita lihat akan selalu bolak-balik melakukan skak, dan sehingga ini draw teman-teman. Oke, maka raja di sini akan bolak-balik. Jadi jawabannya ialah dengan raja ke F2. Dan kita masuk ke sesi Fajal selanjutnya. Dan berikut teman-teman Fajalnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel dengan cara like, subscribe, dan share sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Dan apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time